Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita kembali bersyukur kepada Allah dipertemukan lagi dalam kajian cerita tafsir tematik ini. Tema besarnya adalah sihir milenial ya. Dan topik kali ini yang terkait dengan itu, kita akan melacak sebuah keyakinan Nusantara, sejarah keyakinan Nusantara ini bagaimana ya. Kita ingin mendapatkan detailnya itu. Nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, ilmu, rizki, keluarga, sahabat, teman-teman, lingkungan, semuanya bermanfaat dan berkah, saling support kita untuk bisa selamat dan bahagia fid dunya wal akhirah, berada di dalam shiratal mustaqim, dan kapanpun kita kembali kepada Allah dalam keadaan kualitas terbaik kita, yakni husnul khotimah, kita mendapatkan manfaat dan berkah yang sebanyak-banyaknya dari program kita ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, rekan-rekan sekalian, yang lalu sudah saya ceritakan secara garis besarnya ya, bahwasanya awal mula atau asal mula keyakinan ya, khususnya di Indonesia ini, dulu Nusantara namanya, khususnya di Indonesia kita ini ya. Kalau kita sekarang di Jawa, misalkan di Bali ya, di Sumatera ya, atau di Papua, Kalimantan, misalkan Sulawesi, semualah di Nusantara dari Sabang sampai Merauke ini, itu asal mulanya memang bukan Islam, tetapi animisme dan dinamisme. Ya. Jadi sudah umum rekan-rekan sekalian, ada yang disebut istilahnya Austronesia. Ya. Jadi Austronesia itu adalah istilah untuk menyebut sekelompok orang, sekelompok penduduk ya, yang menempati wilayah Asia, ya, kemudian Afrika, dan kemudian Oseania, wilayah Oseania. Jadi Asia, kemudian Afrika, dan Oseania, ini secara geografis ya, dan geopolitis. Ya. Jadi orang-orang atau penduduk orang-orang atau penduduk atau komunitas masyarakat ya, yang berada di sekitar itu, awal mula dulu sebelum abad ke-1 ya, itu adalah memang beragama atau berkeyakinan dinamisme dan animisme. Ya, di depan kita sudah banyak di video-video yang lain. Sebelumnya kita sudah bahas itu apa dinamisme dan animisme itu. Nanti kita akan ulas lagi sekilas di sini ya. Ya, jadi mereka itu ya di Afrika, di Oseania. Oseania ini rekan-rekan sekalian, Oseania ini sebuah kawasan yang berada di sekitar Samudra Pasifik. Ya, jadi cakupannya memang luas, ya, meliputi Asia, Oseania, dan Afrika. Itulah yang disebut dengan kawasan Austronesia. Orang-orangnya dulu, awal mula dulu ya, sebelum abad ke-1 kalau di Indonesia, itu beragama dan berkeyakinan animisme dan dinamisme. Gampangnya animisme dan dinamisme itu percaya kepada roh-roh nenek leluhur, ya, ada arwah atau roh gitu, atau makhluk halus lah, ya, atau roh gaib gitu. Mereka mempercayai itu. Nah,
Kemudian rekan-rekan sekalian, ada dinamisme, animisme, ya. Di samping mempercayai roh-roh nenek luhur bergentayangan dan sebagainya, mereka juga mempercayai roh-roh nenek leluhur itu tadi, atau arwah-arwah gaib itu tadi, makhluk halus tadi itu menempati di benda-benda tertentu ya, seperti pohon besar atau pohon batu besar atau tempat yang seram gitu ya. Pokoknya di benda-benda tertentu, di keris, di akik, kayak gitulah ya. Di apapun yang mereka anggap, mereka yakini memang ditempati oleh makhluk halus itu. Itulah awal mula keyakinan di Nusantara ini, termasuk Jawa ya, Bali ya, Madura ya, kalau kita kebetulan sekarang itu tinggal di sekitar itu ya. Tadi Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Jawa, ya, Papua, ya, Nusantara ini semuanya, wabil khusus itu berkeyakinan animisme dan dinamisme. Sebelum masuk Hindu, nanti akan saya ceritakan ya. Jadi awal mula itu memang dinamisme dan animisme. Kemudian nanti datang Hindu, kemudian nanti datang Buddha, kemudian Islam belakangan. Ya, oke. Nah, rekan-rekan sekalian, memang wajar ini kaitannya dengan tulisan, ya, dengan bahasa. Mereka itu orang-orang purba tadi, ya, orang-orang Nusantara asli itu tadi, memang tidak ada rasul dan juga tidak ada bahasa itu. Manusia purba masyarakat purba di Nusantara itu nggak ada tulisan, ya. Ini sangat erat kaitannya dengan tulisan, dengan kitab suci kan. Jadi atau dengan pedoman. Mereka nggak punya pedoman memang, tetapi mereka sudah bisa merasakan ini ada sesuatu ini, ya. Kalau kita sekarang menyebutnya nyawa sebenarnya, tapi mereka berimajinasi, mengaitkannya mereka anggap sebagai roh gaib gitu. Pokoknya gaib entah berantah. Dan lantas kemudian nanti berkembang keyakinan mereka itu menjadi dewa-dewi, dewata gitu ya. Lah, kaitannya dengan tulisan ini memang, tulisan itu ditemukan di dua tempat yang berbeda. Memang. Itu kuno sekali. Ya, sekitar ada dua ya. Di dua tempat yang berbeda. Yang pertama di Mesopotamia, yang kedua di Mesoamerika. Mesopotamia ditemukan tulisan pada tahun 3200 sebelum Masehi, itu di Mesopotamia. Sedangkan di Mesoamerika itu baru ditemukan 600 sebelum Masehi. Ya, itu ditemukannya maksudnya. Ya. Adapun perkembangan tulisan itu sendiri, ini juga kontroversi. Yang pertama katanya berkembang di Mesir pada tahun 3200 sebelum Masehi. Ya. Jadi bertepatan dengan ditemukannya tulisan itu, jadi langsung berkembang di Mesir, itu di Afrika ya. Kemudian ada lagi teori satunya, yaitu di Cina. Ya, berkembang di Cina pada tahun 1300 sebelum Masehi, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi sangat mempengaruhi itu pedoman kitab suci seorang rasul, ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sebelum ada tulisan, sebelum ada rasul, orang kuno itu sudah meyakini ada sesuatu itu, ya. Sehingga mereka berimajinasi tadi. Lah, sementara di Indonesia atau di Nusantara sendiri, terutama di Sumatera ya, berawal dari situ, kemudian ke Sumatera, ke Jawa dan terus ke timur, itu bahasa aslinya adalah bahasa Melayu kuno, ya, bahasa Melayu kuno awalnya. Terutama bahasa Melayu kuno ini dipakai sampai sebelum abad ke-7. Karena pada abad ke-7 itu sudah ada datang pedagang dari India, itu sudah datang pada abad ke-7 itu ke ya sekitar Sumatera itu ya. Melayu itu sekitar Sumatera, baru datang ke sana. Itu abad ke-7. Bahasa India itu. Jadi ini mulai campur aduk. Tetapi sebelum abad ke-7 itu, orang Nusantara ini menggunakan bahasa Melayu asli, ya, bahasa Melayu asli. Oke, rekan-rekan sekalian. Lah, meskipun kaitannya dengan keyakinan itu, ya, jadi mereka itu sudah merasakan bahwasanya ada, kalau kita menyebutnya nyawa, mereka menyebutnya gaib gitu, makhluk halus gitu ya, roh-roh gitu. Mereka kayak merasa itu, ya, bahwa itu ada. Lah, andai mereka itu wafat, memang kalau
doktrin Al-Quran, teologi Al-Quran, seandainya mereka itu wafat, keyakinan itu, belum ada rasul, belum ada tulisan, belum ada pedoman kitab suci, ya, itu berarti mereka tidak akan diazab oleh Allah. Karena belum ada tulisan, belum ada kitab suci, belum ada rasul. Belum diazab oleh Allah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasulan. Kami tidak akan mengazab sampai ada rasul yang datang ke sana. Ya, nggak akan diazab. Sama seperti ibu bapaknya Nabi Muhammad. Ini kadang ada narasi-narasi katanya ibu bapaknya Nabi Muhammad itu masuk neraka. Itu keliru itu. Salah itu. Kenapa soalnya? Bapak ibunya Nabi Muhammad itu berada dalam masa fatrah sebelum Nabi Isa ya. Ya, jadi ya memang ini nggak sampai kepada beliau itu. Ya, maka dia masuk masa fatrah ya, tidak diazab oleh Allah ya, masuk surga itu. Bapak ibunya Nabi Muhammad. Oke, kembali lagi rekan-rekan sekalian pada sejarah keyakinan Nusantara itu. Lah, lantas keyakinan itu masyarakat Nusantara asli tadi itu sebelum abad ke-1 ya, sebelum Hindu masuk ya, jadi masih animisme dinamisme. Mereka meyakini roh-roh atau arwah gaib itu. Sehingga lantas mereka menyebut ya, biasanya umumnya disebut namanya dengan hyang. Ya, kalau orang Jawa, Bali itu menyebutnya hyang. Ya, hyang. Keyakinan menyebut roh gaib itu tadi hyang namanya. Orang Jawa itu sebelum abad ke-1 itu ya hyang juga, ya. Kemudian sampai sekarang masih dianut agama Hindu Dharma Bali. Itu masih menyebutnya dengan hyang. Ya, kalau orang Dayak menyebutnya dengan sangyang. Ya, sangyang. Ya, terus berkembang kita sekarang sering menemukan istilah sang hyang gitu kan. Nah, itu sebenarnya sejarahnya asal mulanya untuk menyebut roh gaib, makhluk halus entah berantah keyakinan animisme dan dinamisme itu memang. Ya. Nah, kemudian rekan-rekan sekalian, mereka lantas membuat keyakinan itu ya, ini membuat apa ya, semacam tradisi-tradisi upacara-upacara. Misalkan masa panen gitu ya. Kalau sudah panen, mereka tasyakuran mereka itu. Membuat syukuran, tasyakuran. Tetapi bersyukurnya itu kepada yaitu roh arwah gaib, dewa, dewata, dewa pertanian kayak gitu. Ketika panen ini mereka lantas kayak bersyukur kepada roh gaib, yaitu disebut dewata pertanian itu tadi, dewa pertanian ya. Mereka membuat upacara itu tasyakuran lah ala mereka. Ya. Nah, begitu juga ketika ada yang wafat, ada yang mati, ya, ada yang wafat, ada yang mati, mereka itu juga membuat upacara. Jadi tujuannya mereka meyakini itu, ya mereka kan tadi menyebut rohnya atau arwahnya gitu ya, atau makhluk apa istilahnya itu, makhluk halus yang keluar dari badan keluarganya yang wafat itu mau pergi ke alam gaib katanya. Jadi mereka membuat upacara, membuat ritual, ritus upacara untuk mengantarkan rohnya itu ke alam gaib. Untuk mengantarkan roh keluarganya itu yang lepas dari badannya ke alam gaib. Ya, sebenarnya kalau kita sekarang mengartikannya dengan nyawa ya. Jadi nyawa yang lepas dari orang itu dianggap sebagai roh gaib yang mau diantarkan ke alam gaib. Sehingga mereka membuatlah upacara itu. Ya. Itu rekan-rekan sekalian, jadi gambaran sekilas sejarah keyakinan masyarakat Nusantara ini sebelum Hindu, sebelum Buddha, sebelum Islam. Ya. Jadi kalau kita simpulkan secara garis besarnya ya, awal mula sebelum abad ke-1 itu memang agamanya animisme dan dinamisme asli Nusantara ini. Abad ke-1 Hindu masuk ke sini, abad ke-5 Buddha masuk ke sini, abad ke-7 ada yang lagi mengatakan abad ke-13 itu Islam masuk ke sini. Nanti insya Allah kita akan mencari, ingin mengetahui gambaran detail-detail per fase itu tadi. Secara kronologis itu tadi, Hindunya bagaimana masuknya, settingnya bagaimana, kemudian juga Buddhanya nanti settingnya bagaimana, kemudian juga Islamnya settingnya bagaimana masuk di Nusantara itu. Ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya sebagaimana ayat yang saya baca di depan tadi. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, bahwasanya pada kisah-kisah mereka itu, pada sejarah-sejarah mereka itu ada pelajaran bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya.
Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dan berkah dari kajian kita ini. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wahum anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.